Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini nanti akan kita bahas mengenai penjadwalan dari manajemen proses. Nah, kita masuk langsung ke materinya. Jadi sebelum kita membahas mengenai manajemen proses itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai struktur dari sistem operasi. Jadi pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Jadi ada nanti dari Windows, dari Linux, dari macOS itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Tergantung dari pengembangnya atau vendornya sendiri. Nah, pada umumnya sebuah sistem operasi modern itu mempunyai komponen sebagai berikut. Jadi ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input-output, di mana keempat ini adalah merupakan struktur dari sistem komputer. Selanjutnya ada manajemen berkas, kemudian ada sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu manajemen proses. Di dalam manajemen proses itu sendiri adalah sebuah keadaan ketika sebuah program itu sedang dieksekusi. Seperti halnya kita ingin menghidupkan komputer atau laptop atau HP. Nah, itu ada proses booting. Jadi setiap kali kita melakukan pekerjaan, kemudian melakukan eksekusi sebuah aplikasi, itu adalah sebuah proses. Nah, sebuah proses itu sendiri membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan aktivitasnya atau menyelesaikan tugasnya. Nah, sumber daya tersebut dapat berupa CPU, kemudian memori, berkas atau file, kemudian perangkat input dan output. Seperti halnya kita ketahui bahwa di dalam sistem komputer harus ada semua komponen ini. Tidak ada perangkat input, tidak ada perangkat output, tidak bisa menjadi sebuah proses itu. Kemudian tidak ada file, tidak ada aplikasinya, tidak akan terbuat aplikasi proses tersebut. Nah, selanjutnya, jadi di dalam manajemen proses di sini, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses tersebut. Salah satunya adalah di sini, pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Nah, pembuatan dan penghapusan proses di sini adalah setiap proses itu bisa kita create. Misalkan sebuah aplikasi. Jadi aplikasi itu misalkan di dalam HP kita itu belum ada, di Android kita itu belum ada. Kemudian kita adakan. Caranya bagaimana? Melalui proses instalasi. Penghapusan proses, tinggal kita uninstall kembali. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita sudah ada sistem operasi. Makanya sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Kemudian menunda atau melanjutkan proses. Jadi sebuah proses itu bisa ditunda, bisa juga dilanjutkan. Seperti contohnya adalah proses download misalkan. Kalau kita menggunakan IDM, nah itu bisa kita tunda, bisa kita stop terlebih dahulu. Kemudian bisa kita lanjutkan juga. Tapi untuk melanjutkan juga kita melihat-lihat dari servernya, apakah dia mau lanjut ataukah mau tidak, atau mulai dari awal lagi. Kemudian ada menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Nah, biasanya kita mengetahui sinkronisasi itu adalah kalau gampangnya ya, kalau zaman sekarang ini adalah email. Jadi email yang ada di dalam HP kita, karena kita menggunakan Android, kita menggunakan Play Store, pasti ada emailnya. Emailnya pasti email Google ya. Nah, di situ ada sinkronisasi. Artinya apa? Kalau ada sinkronisasi, maka data akan masuk dengan real time. Nah, kalau sinkronisasinya tidak ada, harus kita sinkronisasi manual, barulah data kalau ada yang masuk, baru bisa kita lihat. Kemudian menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sudah jelas ya, jadi sistem operasi kita bisa berkomunikasi baik itu melalui media sosial atau misalkan melalui jaringan atau yang lain sebagainya. Kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock atau proses yang tidak dapat atau tidak bisa berjalan. Nah, selanjutnya proses itu sendiri ada beberapa istilah penting.
Yang pertama adalah multiprogramming atau istilahnya adalah multitasking. Yang kedua adalah multiprocessing. Yang ketiga adalah distribute processing atau computing. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Multiprogramming atau multitasking adalah manajemen banyak proses di dalam satu pemproses. Sistem operasi yang kita gunakan sekarang, baik itu Windows, baik itu Linux, baik itu di Android HP kita, atau misalkan menggunakan macOS, dia sudah multiprogramming. Karena apa? Karena dalam satu waktu bisa mengerjakan lebih dari satu proses. Jadi kebanyakan saat ini komputer pribadi atau workstation itu adalah menggunakan multiprogramming di sini. Selanjutnya adalah ada multiprocessing. Jadi multiprocessing di sini adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Jadi banyak proses di dalamnya. Dulunya multiprosesor hanya terdapat di sistem besar. Jadi seperti mainframe, mini komputer. Tapi saat ini komputer workstation pun itu sudah dilengkapi dengan multiprosesor. Jadi multiprosesor di sini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan dapat memberikan kemampuan fault toleran. Artinya apa? Semakin banyak prosesnya, maka dia akan semakin cepat proses-proses itu dijalankan. Proses di sini adalah bukan proses sebuah aktivitas ya, tapi di sini adalah pemprosesnya. Seperti halnya kita ketahui bahwa ada Core i3, ada Core i5, ada Core i7. Nah, itu lebih pemprosesnya lebih banyak dibandingkan misalkan kita pakai yang dual core atau Celeron. Nah, itu beda. Jadi, untuk menangani fault tolerant lebih banyak kalau kita menggunakan multiprosesor. Kemudian selanjutnya adalah distribute processing. Kalimatnya saja sudah ada distribute ya, dalam kata distribute. Artinya distribute di sini adalah untuk mendistribusikan. Artinya apa? Dia sistem tersebar. Kalau sistem tersebar, artinya akan terkoneksi dengan sebuah jaringan. Apakah itu dengan LAN, apakah itu dengan Wi-Fi, ataukah itu dengan Bluetooth, yang penting itu adalah jaringan. Nah, banyak riset dan pengembangan sistem operasi ini tersebar di antaranya adalah Mac. Tapi tidak menutup kemungkinan Linux, Windows itu juga ada untuk distribute processing. Kemudian di dalam pemproses di sini ada namanya diagram state process. Jadi proses melewati serangkaian state discrete beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya state process. Nah, kalau kita lihat dalam diagramnya, ada namanya state ready, ada namanya state running, ada namanya state block. Ketika kita melakukan sebuah proses, pasti kita harus melewati state ready terlebih dahulu. Kita submit dulu. Aplikasinya sudah siap atau belum? Prosesnya ini akan membutuhkan aplikasi apa saja, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah dari proses state ready, maka dia akan ketemu dengan running. Nah, di sini akan dijalankan aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kesalahan atau misalkan ada kendala, itu masuk ke dalam state block. Setelah masuk di state block, dia akan balik lagi ready. Nah, kapan ini state block terjadi? State block itu ketika ada sebuah aktivitas yang harus membutuhkan aktivitas dari kita. Misalkan kita mau mencetak. Nah, mau mencetak itu adalah misalkan kertasnya terselip. Nah, itu bisa menjadi terblok. Jadi aktivitasnya itu akan terhambat. Nah, itu ada state ready lagi. Kemudian kita harus memperbaiki terlebih dahulu, barulah nanti sampai running, sampai completion. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk keterangannya. Jadi dari tabel 3 state prosesnya, running itu apa, ready itu apa, kemudian block itu apa. Kemudian di sini ada deskripsinya.
Nah, jadi di sini apa namanya keterangan-keterangan dari tabel 3 state proses. Selanjutnya di sini ada namanya proses control block atau PCB. Jadi sistem operasi itu memerlukan banyak informasi mengenai proses untuk dapat melakukan pengelolaan proses secara benar. Informasi ini berada pada struktur data PCB. Jadi struktur data PCB menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga sistem operasi dapat mengelola seluruh siklus hidup semua proses di dalam sistem tersebut. Nah, kalau kita melihat PCB, biasanya dulu elektro ya, itu di SMP itu kita menggunakan PCB. Jadi untuk yang apa namanya tempat komponen-komponen yang nantinya itu akan kita pasang komponen-komponen, misalkan ada transistor, ada resistor, ada kondensator dan lain sebagainya. Saya nggak hafal itu satu persatu. Nah, dalam operasi-operasi pada proses di sini ada banyak sekali. Ini adalah hanya sebagian kecil operasi-operasi yang terjadi atau bisa jalankan pada proses. Ada penciptaan proses, penghancuran proses, penundaan proses, kemudian pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, sampai berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Kemudian kedudukan dari sistem operasi itu adalah sistem operasi pada dasarnya seperti perangkat lunak yang lain, yaitu program yang perlu dieksekusi oleh pemproses. Jadi sistem operasi kalau belum ada berarti kita harus melakukan instalasi. Kemudian selanjutnya adalah kita harus jalankan, kita harus setting. Nah, itu adalah sebuah proses semua. Nah, di sini untuk implementasi proses, masing-masing proses di sistem mempunyai state yang perlu diperhatikan dalam sistem operasi. Jadi sistem operasi di sini mencatat state proses dengan beragam tabel. Ada namanya tabel informasi manajemen memori, ada tabel informasi manajemen masukan keluaran, ada tabel informasi sistem file, dan ada tabel proses. Sama seperti halnya waktu di sistem komputer ya. Jadi semua tabel informasi di sini juga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada satu-satu untuk penjelasannya. Jadi dari tabel informasi manajemen memori, dia fungsinya buat apa. Kemudian nanti di sini ada manajemen masukan keluaran untuk memanage input dan output dari sebuah perangkat tersebut. Kemudian ada tabel informasi sistem file, di mana di sini adalah dia berisi semua informasi yang berkaitan dengan file, baik itu ekstensinya, baik itu size-nya, baik itu jenis filenya, dan lain sebagainya. Kemudian dari tabel proses itu sendiri mengelola informasi proses yang ada di dalam sistem operasi. Lokasinya dia ada di memori. Kemudian ada tahap-tahap penciptaan proses. Nah, kalau penciptaan sebuah proses sudah kita jalankan semua, pasti itu. Karena dari tidak ada menjadi ada. Berarti harus apa? Yang pertama harus ada filenya. Yang kedua itu harus ada ruang yang kosong. Kalau kita akan melakukan sebuah instalasi tapi tidak ada ruang yang kosong, tidak bisa, ya kan? Kemudian ada PCB harus diinisialisasi dari tabel informasi manajemen, dari input output, kemudian dari proses, kemudian dari berkas itu sendiri. Kemudian kaitan-kaitan antar tabel. Nah, senario yang cocok untuk dibuat. Apabila diperlukan struktur lain, maka segera dibuat struktur data tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak semua aplikasi itu bisa stand alone. Misalkan kita download game misalkan. Nah, ini yang mungkin banyak yang mencoba. Jadi itu misalkan dia supportnya adalah DirectX. Nah, itu harus kita install terlebih dahulu. Jadi misalkan ada browser, kemudian ada flash ya misalkan. Kalau kita tidak ada flash player, maka kita tidak dapat memproses video tersebut. Kita tidak bisa melihat video tersebut. Itu adalah tahapan dari penciptaan proses. Kemudian ada namanya pengalihan proses atau interupsi. Nah, di sini kelihatannya pengalihan proses itu hal yang sepele. Tapi ternyata proses running itu yang diinterupsi dan sistem operasi memberikan proses lain state running menggilir ke kendali ke proses tersebut. Inilah yang terjadi ketika komputer kita itu bersifat multitasking atau multiprogramming. Nah,
ada kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya alih proses tersebut. Yang pertama yaitu ada interupsi sistem. Yang kedua itu adalah trap. Yang ketiga adalah supervisor call. Yang pertama yaitu interupsi sistem. Jadi interupsi sistem di sini disebabkan kejadian eksternal yang tidak tergantung proses yang saat itu sedang dalam keadaan state running. Contohnya di sini adalah berhubungan dengan perangkat masukan atau keluaran. Jadi tipe-tipe interupsi antara lain di sini untuk yang masuk interupsi sistem, yang pertama adalah interupsi clock, yang kedua adalah interupsi masukan keluaran, yang ketiga adalah patch atau memory fault. Jadi interupsi clock itu adalah berhubungan dengan time, dari waktu, misalkan waktunya habis maka dia akan beralih ke aplikasi yang lainnya. Misalkan kita membuka PowerPoint dibuka terlebih dahulu, kemudian kita buka Notepad. Nah, maka yang akan terbuka adalah Notepad terlebih dahulu. Nah, itu ada interupsinya. Kemudian interupsi masukan dan keluaran. Misalkan kita mau mencetak, kemudian ada interupsi, oke, kertasnya habis. Maka kita harus reset atau untuk resign kembali. Kemudian ada patch atau memory fault. Ini biasanya terjadi ketika kita ada memori yang terjadi kesalahan. Biasanya kalau kemarin itu di lab ada yang blue screen. Nah, di situ terjadi memory fault. Kemudian ini adalah keterangan-keterangannya dari interupsi clock, kemudian interupsi masukan keluaran, kemudian ada patch atau memory fault itu sendiri. Trap di sini adalah untuk interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi pengecualian atau exception condition yang dihasilkan proses yang sedang running seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Nah, ini pasti nanti akan terjadi pengalihan. Karena apa? Karena di dalam sistem operasi itu sudah ada untuk dari sisi keamanannya. Jadi dia akan memulihkan atau misalkan memperingatkan kepada pemakai bahwa ada usaha-usaha ilegal dalam mengakses sebuah file yang ada di dalam sistem operasi kita. Yang terakhir dari pengalihan proses di sini adalah supervisor call. Jadi supervisor call di sini yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian dari sistem operasi. Misalkan meminta layanan perangkat masukan dan keluaran seperti membuka file, kemudian transfer rutin ke bagian sistem operasi. Nah, itu meminta penggunaan sistem call ini membuat proses pemakai blok karena diaktifkan oleh proses sistem operasi. Baik, jadi itu adalah materi dari pertemuan ke-7. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa share di grup atau misalkan nanti browsing itu juga banyak untuk jawaban-jawabannya. Untuk pertemuan ke-7 ini kita akhiri ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.